Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat atas keberhasilan kalian telah naik ke kelas 4. Hal ini harus disyukuri karena keberhasilan kalian merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada pertemuan pertama di mata pelajaran IPA bab 1, kita membahas tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Materinya adalah bagian tumbuhan dan fungsinya. Mari kita mulai pembahasannya. Marilah kita membacakan percakapan. Kamu suka sayuran tidak? Tanya Aga. Suka, sayur, buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan, jawab Mia. Aku pernah baca katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernafas, kata Ian. Makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan, kata Bano. Wah, kalau begitu tumbuhan penting untuk kita semua, kata Danu. Nah, kita membahas peran tumbuhan. Tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernafas. Tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa? Nah, kita akan pelajari semua hal tentang tumbuhan. Kita membacakan kembali percakapan. Wah, tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering, kata Ian. Ian, kalau mau memberi air pada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya kenapa, Mia? Tanya kakak kepada Mia. Karena di dalam tanah ada akar. Nah, itu fungsinya akar, jawab Mia. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup, seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air agar tetap tumbuh. Bagian tumbuhan. Yang pertama, bunga merupakan tempat perkembangbiakan tumbuhan ya. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Yang kedua adalah buah. Merupakan tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Yang ketiga adalah daun. Tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Nah, daun juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Selanjutnya adalah batang, menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tubuh.
Batang juga berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Terakhir adalah bagian akar. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi di dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Akar ini biasanya pada umumnya berada di dalam tanah. Namun, beberapa jenis tumbuhan akarnya terdapat di atas tanah ya, bahkan menggantung. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, maka tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh, bahkan hanyut ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah ya. Namun beberapa tumbuhan tertentu, fungsi akar tidak hanya sebagai tempat menyerap air dan mineral, tetapi berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Namun, kalian juga perlu tahu, untuk bagian bunga dan buah tidak selalu ada pada setiap tumbuhan. Bagaimana untuk penjelasan materi ini? Menarik bukan? Semoga dapat dipahami dan kita akan bertemu pada sesi materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.